Di antara ombak derawan dan rimbun hutan Kalimantan, Berau menuturkan kisahnya lewat sehelai kain. Itulah Batik Mosho, batik khas Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang menjahit cerita daerah dalam setiap helai kainnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sodik. Saya adalah salah satu pengrajin batik yang ada di Kabupaten Berau, sekaligus pendiri Batik Berau dengan brand Mosho Batik. Saat ini kami memproduksi batik tulis dan juga batik cap maupun batik kombinasi yang mempunyai motif khas daerah, khususnya Kabupaten Berau yang bercirikan kearifan lokal daerah. Usaha batik ini saya beri nama Mosho. Mo itu artinya modern, kemudian sho itu saya ngambil dari bahasa Jepang yang berarti melejit terbang tinggi. Dengan harapan saya bisa membuat karya batik ini yang tentunya modern, bisa diterima oleh banyak kalangan. Harapannya juga batik ini akan membawa perubahan dari segi perekonomian, baik saya pribadi maupun untuk teman-teman anggota pengrajin. Motif-motif batik Mosho lahir dari alam dan budaya Berau. Yang paling menonjol adalah motif penyu, ikon Kabupaten Berau dan penghuni setia perairan Pulau Derawan. Lalu motif penyu Pandurata, penyu karang dengan ukiran Dayak, rotan dan tali sayan yang menggambarkan kekayaan laut dan hutan Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, Mosho juga mengangkat ikan pari manta, hiu tutul, anggrek hitam, serta kantong semar, flora dan fauna khas Borneo yang unik dan tidak ditemukan di Pulau Jawa. Karena saya tinggal di luar Pulau Jawa, sehingga motif-motif ini saya munculkan, motif-motif yang identik, yang mempunyai identitas khusus yang tidak bisa ditemukan di Pulau Jawa. Untuk itu, kami terus berupaya untuk konsisten mengembangkan motif-motif khas daerah, terutama Kalimantan Timur, agar dikenal oleh masyarakat secara luas. Keunikan batik Mosho juga terlihat dari pemilihan warnanya. Sebagian warna berasal dari bahan alami, seperti ulin, jati, secang, dan mahoni. Sementara sebagian lainnya menggunakan pewarna sintetis dengan komposisi yang tepat untuk menghasilkan warna yang kuat dan tahan lama. Perpaduan ini membuat batik Mosho tetap berkualitas tanpa meninggalkan sentuhan alamnya. Kami mulai mendirikan usaha ini dari tahun 2019. Waktu itu masa-masa COVID ya, dan itu tidak menjadi halangan buat kami, justru malah membuat kami lebih tekun berkreasi, lebih mendalami bagaimana proses pembatikan yang sebenarnya. Kami juga memperdalam ilmu pembatikan ini melalui Balai Besar Kerajinan Batik. Di tahun 2020 saya mengikuti kompetensi BNSP skema pewarnaan membatik. Jadi dari situ saya lebih percaya diri untuk meningkatkan kualitas batik kami yang tentunya tidak mudah luntur, warnanya tahan lama, kuat, dan juga berkualitas. Proses pembuatan batik Mosho dimulai dari desain di kertas, dipindahkan ke kain putih, lalu dicanting, diwarnai berlapis, hingga pewarnaan dikunci dan memulai proses pelorotan. Setiap helai batik melewati banyak tahapan sebelum siap pakai. Tantangan saat ini yang kami hadapi adalah mencari tenaga kerja, terutama karena memang proses pembuatan batik ini dibutuhkan skill ya, terutama kemudian juga harus mempunyai jiwa seni. Jadi selama ini beberapa kendala kami ketika mendapatkan pesanan dalam jumlah banyak, itu tentu saja kami tidak bisa mengejar deadline yang diharapkan. Selain kami memproduksi batik juga tujuannya untuk menjual, kami juga sebetulnya lebih kepada mengedukasi kepada pelanggan kami bahwa batik sebenarnya itu seperti ini.
ketika masyarakat itu tahu bahwa proses pembatikan itu membutuhkan tahapan-tahapan yang memang begitu panjang, sehingga itu tidak menjadi kendala ketika konsumen rela menunggu lama untuk mendapatkan batik yang sangat bagus dan berkualitas. Yang menarik di Batik Mosho ini adalah pelanggan bisa request by motif gitu. Jadi motif-motif apa yang menjadi keinginan pelanggan itu bisa kami wujudkan dalam selembar batik. Jadi kami menawarkan beberapa desain yang otentik khas daerah. Kemudian pelanggan itu setuju dan kami proses, dan itu satu piece akan kami layani. Saya bersyukur sekali Batik Mosho ini sudah banyak diapresiasi oleh masyarakat, khususnya di daerah maupun di luar daerah ya, dan produk ini sudah mulai dipasarkan di luar Kalimantan Timur, dan saya sempat di tahun ini pernah mendapatkan permintaan dari Kementerian SDM bahwa produk Batik Mosho itu sudah dipamerkan di luar negeri, di Finlandia maupun di Cina. Perjalanan Mosho tidak berdiri sendiri. Dukungan pemerintah sangat penting dalam membuka akses pelatihan, pemasaran, dan pameran bagi Batik Mosho baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Prindakop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Berau. Saya ucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya kepada Batik Mosho, sehingga Batik Mosho ini bisa dipamerkan keluar daerah sampai nasional maupun internasional. Batik Mosho juga melakukan kegiatan sosial seperti pelatihan-pelatihan membatik untuk ibu-ibu yang notabene tidak mempunyai pekerjaan. Itu kami ajarkan bagaimana proses membatik yang sebenarnya. Dengan begitu kami berharap yuk untuk pelaku UMKM khususnya di bidang kriya, untuk kita bersama-sama membatik, bahwa memang peluang pasar khususnya batik ini sangat terbuka lebar untuk kita semua. Dengan membatik ini, di samping kita bisa meningkatkan perekonomian keluarga, kita juga bisa memperkenalkan identitas, tradisi, budaya daerah kita ke masyarakat yang lebih luas. Buat teman-teman yang berkunjung ke Berau, jangan lupa mampir di Galeri Batik Mosho, original handmade batik from Berau. Batik Mosho, karya alam, identitas Berau.